itu selalu setiap suara itu munculnya di atas jam 12. Suara orang giling. Orang saya layaknya kayak orang kerja lah gitu. Iya, kayak orang kerja. Berisik gitu. Kagak mungkin orang jalan dari pintu samping lewat pintu produksi kelihatan jalan ke samping gitu. Dia masuk. Iya. Saya nggak nyadar kalau itu pintu udah digembok. Udah dikunci-kunci sama teman saya. Ya. Akhirnya saya samperin tuh. Ya, wah baru nih. Cuma bawa kembang doang. Kembang? Kembang doang. Kosong, nggak ada orang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bareng gue Aris. Tapi sebelumnya gue mau ngucapin terima kasih banyak buat kalian semua yang udah mampir di video ini. Dan pastinya buat kalian semua yang udah support di Dimensi Mistik sampai saat ini, yang udah subscribe, like, komen, dan share setiap video-video terbaru dari Dimensi Mistik. Semoga kebaikan kalian semua pastinya dibalas berlipat ganda oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di video kali ini lagi-lagi seperti biasa, gue udah kehadiran seorang narasumber yang mau berbagi pengalaman mistisnya pada saat dia bekerja di salah satu pabrik air mineral, lebih tepatnya jus, di daerah kawasan Bekasi nih. Narasumber gue ini mengalami kejanggalan-kejanggalan, bahkan mengalami kejadian mistis selama dia bekerja di pabrik tersebut. Seperti apa kejadian-kejadian mistis yang dialami sama narasumber gue, nanti biar narasumber gue aja menceritakan. Jadi langsung aja kita sapa dan kenalan sama narasumbernya. Assalamualaikum Bang Ahmad. Waalaikumsalam. Bang Ahmad, terima kasih banyak nih. Sama-sama. Udah datang jauh-jauh menyempatkan waktunya buat berbagi pengalaman mistis di Dimensi Mistik. Iya. Tadi kita sempat ngobrol sebentar lah Bang di depan ya tadi ya. Kalau Bang Ahmad ini pernah bekerja di salah satu pabrik air mineral nih. Lebih tepatnya jus lah ya. Iya. Di daerah kawasan Bekasi nih. Kawasan Bekasi. Itu bisa diceritain sedikitnya dulu nih Bang. Iya. Kejadian apa nih yang Bang Ahmad alami di pabrik itu? Ya, kejadian pertama sih ya yang lampu nggak boleh dihidupkan di gudang. Oh, nggak boleh dinyalain ya? Nggak boleh dinyalain. Lampu. Iya. Di satu ruangan itu nggak boleh dinyalain lampu. Siang malam dia tetap gelap di situ, padahal di situ kan buat anak-anak karyawan semuanya nyari spare part, barang-barang buat nyerpis tuh mesin. Jadi di situ memang udah ada kejanggalan-kejanggalan nih. Ada kejanggalan di situ. Kenapa nggak boleh dinyalain atau dihidupkan lah lampu di situ ya? Tapi kita tahan dulu nih Bang sebentar. Nah, sebelum gue lanjut ke ceritanya Bang Ahmad ini, tadi kalian udah dengar sedikitnya dulu nih. Banyak banget kejanggalan-kejanggalan yang dialami sama setiap karyawan termasuk Bang Ahmad nih. Nggak dibolehin menghidupkan area gudang. Dan nggak boleh nih setiap malam karyawan itu masuk ke daerah belakang. Nanti biar lebih lengkapnya biar Bang Ahmad sendiri yang menceritakan. Jadi kalian jangan sampai di skip ceritanya dari Bang Ahmad ini. Tapi sebelum gue lanjut ke ceritanya, gue mau ngingetin lagi buat kalian kalau kalian punya pengalaman horor kisah nyata yang epic-epic seperti yang dialami sama Bang Ahmad ini. Kalian mau jadi narasumber langsung di Dimensi Mistik, kalian bisa langsung aja mampir ke Instagram Dimensi Mistik atau langsung kepoin aja Instagram gue. Kalian DM di situ nanti biar mempermudah. Semua linknya bakal gue cantumin di kolom deskripsi. Terus dukung channel Dimensi Mistik dengan cara subscribe, like, komen, dan share biar gue makin semangat menghadirkan narasumber-narasumber yang punya pengalaman horor kisah nyata yang epic-epic seperti yang dialami sama narasumber gue kali ini. Gue rasa cukup, nggak usah banyak berbahasa-basi, langsung aja kita simak kisahnya. Iya Bang Ahmad, boleh dimulai nih. Gimana awal ceritanya Bang Ahmad bisa ngalamin banyak kejadian mistis di pabrik tempat Bang Ahmad kerja ini? Oh iya. Jadi itu pabrik posisinya di Bekasi. Iya. Dia lumayan besar ya, luasnya. Kalau ukurannya sih nggak tahu, tapi dia masih CV waktu itu. Itu saya dimasukin sama temen di situ tahun 2013. Tahun 2013 itu jadi itu karyawannya di situ cuma ada 16 karyawan aja nih. 16 karyawan. Jadi ada shift pagi 8 orang, shift malam 8 orang. Ya. Gitu. Nah, kebetulan shift pagi ini
kosong. Akhirnya saya masuk nih. Cuman dari pas awal masuk itu banyak nemuin kejanggalan. Baru-baru pertama kali masuk nih. Banyak nemuin kejanggalan. Ada kembang lah, kembang ditabur gitu ya, wangi-wangi kembang. Iya. Terus ada lampu yang nggak boleh dihidupin di tempat-tempat tertentu gitu. Iya. Nggak boleh dihidupin itu lampu. Jadi kan posisi kalau kita masuk pabrik nih gerbang, itu kan kita pertama nemuin kontainer dulu kan. Jadi kontainer itu kulkas, freezer. Jadi di depan pabrik itu kontainer panjang 13 meteran ya. Terus di sampingnya musola. Nah, yang di belakang musola ini kan ada kamar mandi. Nah, itu kamar mandi juga jarang digunain kalau malam. Emang gak ada yang berani situ. Karena ada pohonan yang gak ditebang satu juga di situ. Iya, pohon beringin. Jadi dia ada tali-talinya gitu, tumbuhan apa itu nggak tahu. Terus di samping kamar mandi juga itu ada lorong. Nah itu kan gudang utama tuh. Di gudang utama itu gelap. Dari situ aja sih udah mulai nemu kejanggalan. Nggak boleh dinyalain lampu. Dari pemilik pabrik ini atau dari peraturan atasan pokoknya. Dari aturan leadernya di situ, teman-teman karyawannya. Padahal lampunya ada. Jadi awal-awal masuk itu kalau nggak salah dulu hari Selasa. Lupa tanggal berapa ya. Jadi masuk pabrik tuh. Jadi kalau dari pintu ruang produksi masuk itu ada lurus, itu ada kayak aula, itu ruangan produksi. Ruangan produksi. Nah di sampingnya itu ada ruang penyimpanan sementara ibaratnya sebelum ke kontainer. Nah, jadi kalau yang di belakang ruang produksi ini, jadi jaraknya lumayan jauh ya, luas. Nah, awal-awal masuk tuh si pagi dong ya. Si pagi dari jam 8 sampai jam 5 sore. Jam 8 sampai jam 5 sore itu biasa kita produksi jus. Sehari bikin 500 sampai 2000 liter satu orang itu. Terus ada yang bagian ngegiling-giling buah. Pas nemuin kejanggalan itu, saya pengen shift malam. Pas Bang Ahmad di shift malam nih. Saya kan udah 2 minggu di situ berjalan. Udah 2 minggu berjalan, pengen shift malam. Akhirnya kayak dilarang gitu sama dia. Sama leadernya ada. Udah katanya shift pagi aja. Gitu. Takutnya kagak betah. Maksudnya nggak betah gimana gitu, kita kan mikir ya. Akhirnya pas mau ke 3 minggu saya disuruh shift malam udah tuh Bang No disuruh malam deh katanya. Akhirnya pas saya masuk malam, awal kan kalau masuk malam itu kan mulainya habis sholat isya ya. Iya, pergantian shift itu ya. Habis sholat isya, kira-kira jam 7:30 itu udah standby di ruang produksi. Jam 8 udah mulai gitu. Jadi awal-awal nemu kejanggalan itu pas malam. Jadi anak-anak lagi pada bikin nih. Biasanya kan kalau untuk shift malam itu untuk penggilingan buahnya, bahannya itu sudah dibuat sama anak pagi. Jadi pas saya shift malam, pas lagi waktu itu sih lagi bikin jus jeruk ya. Jadi kok itu di samping ruang produksi, di ruang penggilingan ada suara orang nyuci buah, suara sepatu gitu.
karena kan dia temboknya cuman di sekat tembok doang. Akhirnya saya nanya tuh sama si Ebot, ada tuh yang masukin saya kan, Mat itu bukannya kalau shift malam udah ada yang gilingin sama anak pagi? Oh enggak, itu percetakan belakang. Dia sih ngomongnya percetakan. Ah masa sih? Tapi itu suara mesin percetakan atau dia gitu. Akhirnya ya udah saya lihat ke belakang ya bang ya. Sama dia nggak boleh. Oh dilarang nih? Dilarang. Terus dia kayak marah gitu, bener-bener nggak bolehnya tuh nggak boleh. Jangan bang, jangan, udah di sini aja. Gitu. Jadi kita makin penasaran dong ya. Iya. Pas besoknya datang lagi tuh masuk anak baru nih. Dia langsung shift malam kebetulan. Karena si paginya penuh. Iya. Masuk anak baru. Dia biasa tuh bikin produksi kan. Jadi dia kebetulan waktu itu lagi bikin jus jeruk ya. Jus jeruk inget banget tuh. Jadi si Ridwan namanya dia. Oh iya bang Ridwan langsung ke belakang aja giling jambu. Soalnya waktu itu lagi ada pesanan. Jadi teman-teman itu si Ebot itu lupa bahwa di belakang itu nggak boleh, ngelarang. Jadi itu lepas pantauan gitu. Akhirnya si Ridwan ini ke belakang. Sebelumnya kan dia udah diajarin siang ya untuk giling, jadi dia udah bisa belakang giling. Jadi udah setengah jam nih. Biasanya kan giling itu cuman 10 menit ya. Udah setengah jam giling kok kagak balik-balik. Si Ridwan ini nggak balik lagi nih? Nggak balik-balik. Nah, bilang bang si Ridwan lama amat, cuman giling jambu aja gitu. Susulin Ki. Udah biarin aja katanya gitu. Oh biarin. Kedengeran dia lagi giling gitu. Kedengeran giling. Pas anak-anak lagi pada, saya kan lagi masukin jus di jerigen tuh yang ngebaris ya. Itu kejadian malam atau sore nih? Malam itu tuh jam 12 ke atas sudah. Jam 12 ke atas. Udah sepi-sepinya itu. Nah, terus tahu-tahu dia datang dengan tangan yang berdarah kan. Dengan tangan yang berdarah. Jarinya putus. Iya. Jari tangannya sampai putus nih? Iya. Iya. Jari tangannya putus. Karena dia lemes ya, nggak kayak mau pingsan tapi dikuat-kuatin gitu. Akhirnya dibawa ke klinik, nggak tahu klinik mana. Kita kan pengen dengar ceritanya ya. Lumayan lama, 2 minggu dia sembuh. Siap masuk. Nah dia cerita tuh di ruangan penggilingan. Iya si Ridwan gimana ceritanya itu dia bisa ke giling tangannya. Nah, jadi dia posisi dia lagi giling itu dia tahu pikiran dia kosong. Tahu pikiran dia kosong gitu. Padahal dia emang nggak pernah bengong. Tahu dia kayak ngeliatnya kosong. Harusnya kan yang tangan kanan itu kan masukin jambu kan pakai tongkat. Nah ini dia langsung kayak bengong gitu, langsung masukin ini. Dari situ dia nggak berasa jarinya udah putus, nggak berasa sakit. Iya, harus masukin. Pas dia mau giling jambu itu kan yang di bawah darah semua. Iya. Jadi emang posisi tangan masuk itu kan cepet. Iya. Jadi rasa sakit hilang sebenarnya kalau iya. Kecuali gilingnya agak lama ya kegencet. Iya. Jadi dia telunjuknya hilang sampai sini nih. Wah. Pas dia ngeliat tuh darah, nah dia langsung lemes tuh. Nggak taunya tangan dia.
Iya. Jadi kayak dibikin bengong gitu. Akhirnya pas malam-malam selanjutnya kerja itu selalu setiap suara itu munculnya di atas jam 12. Suara orang giling. Orang saya layaknya kayak orang kerja lah gitu. Iya, kayak orang kerja, berisik gitu. Belakang akhirnya udah biarin aja. Nah, kita cuek ya, lama-lama cuek. Nah, akhirnya yang si Ebot bilang itu katanya itu suara percetakan. Kita kan ke belakang tuh buang sampah kan. Ya, tapi percetakan sepi, nggak ada. Karena dia sampai sore doang. Malam-malam udah nggak ada. Jadi kita tahu udah tuh. Akhirnya kita masuk lewat pintu samping. Masuk ke ruang giling. Suaranya masih ada itu. Pas lagi itu. Pas lagi buang sampah tapi masih agak jauh. Pas masuk ruang giling sepi. Suaranya hening ya ini. Sepi. Jadi yang saya dengar di dalam ruang produksi sama di belakang ujung ruang sampah itu suara orang nyuci buah. Jadi wastafel-nya itu kayak kolam. Suara air orang nyuci. Jadi pas saya masuk itu kering. Wastafel aja itu nggak ada air sama sekali, kosong. Iya. Airnya saya langsung gimana ya? Merinding itu, takut banget. Iya, karena Bang Ahmad ngeliat secara langsung nih gitu ya. Iya, ngedengarnya real banget suaranya gitu. Iya. Pokoknya tiap jam 12 ke atas itu. Habis itu langsung kita ke ruang produksi. Langsung Ebot, lu habis dari belakang ya? Iya, itu sepi apa namanya? Bersih, Bang. Nggak ada yang giling. Iya. Lu bilang percetakan. Dia sih ngomongnya, ya udah lu intinya udah tahu dah, tadi gitu. Udah nggak perlu gue omongin. Gitu. Ntar kalau diomongin lu jadi nggak betah lagi. Oh iya. Gitu. Kalau saya sih kalau cuma sebatas suara masih berani lah ibaratnya ya. Kecuali kalau langsung penampakan misalnya benar-benar penakut. Berjalan setahun tuh kita udah biasa sama suara-suara itu kan. Sama suara-suara itu. Jadi pas jam 2:30 itu udah mau beres-beres. Jam 2:30 pagi nih. 2:30 pagi. Iya. Anak-anak udah pada di luar semua. Bang. Nah, ini saya di dalam sendirian nih. Soalnya tadi produksinya banyakan saya pada malam itu. Akhirnya saya keluar pabrik tuh belakangan. Iya. Jadi pas saya ganti sepatu itu di loker sepatu di ujung itu kan ruang giling kan. Iya. Terang di ruang gilingnya kelihatan pintu. Kalau misal orang lewat kelihatan. Mbak itu lewat. Tuk. Emang biasanya mbak itu dia check up gitu. Iya. Dia tuh selalu ngitung. Ada namanya Mbak Ri. Saya pikir dia sip malam. Iya. Wah, Mbak Ri itu belakang. Iya, ntar lo deh ganti baju dulu kan. Saya pengen nyamperin ke belakang karena pintu dia kan masuk lewat pintu samping kan. Pintu samping itu udah digembok. Oh. Iya. Maksudnya kagak mungkin orang jalan dari pintu samping lewat pintu produksi kelihatan jalan ke samping gitu. Iya. Dia masuk. Iya. Saya nggak nyadar kalau itu pintu udah digembok. Udah dikunci-kunci sama teman saya. Akhirnya saya samperin tuh. Ya, wah Mbak Ari nih. Saya samperin. Cuman bawa kembang doang. Kembang? Cuman bawa kembang doang. Kosong, nggak ada orang. Nggak ada Mbak Arinya nih? Nggak ada. Iya. Tapi kalau secara kasat mata sih Mbak Ari. Perempuan. Secara penglihatannya Bang Ahmad tadi nih ya? Karena dia tinggi orangnya Mbak Ari itu. Tinggi. Pas ngelihat dia nggak ada di belakang, itu saya langsung ngibrit lari. Real itu real setan lah ya, jin ya.
Iya, itu saya benar-benar ngelihat orang lewat jalan, oh gitu. Iya. Bukan yang lihat dari mata nggak fokus, fokus, oh jalan. Iya, baru saya itu takutnya luar biasa itu. Ada saya cerita tuh sama security, Om Bob, iya. Bos, itu di belakang tadi ada Mbak Ri. Apa saya samperin? Nggak ada. Ada, dia cuma ketawa doang. Security-nya ini mulai ketawa lah ya. Cuman ketawa doang. Ya elah no. Iya. Emang dia tinggal di situ, dia bilang. Nah itu kita belum nalar, tinggal di situ. Lah bukannya dia di Pabuaran, dia kan tinggal di Pabuaran tuh ada. Iya. Pabuaran. Bukan, itu Kunti kata dia. Kalau kayak Om Bob itu udah biasa. Dia kan jaga di situ kan udah 6 tahun. Dia udah tahu ruangan mana yang isinya kuntilanak. Kalau yang ruangan atas itu kantor itu kan pocong ya. Oh, ada pocongnya? Pocong, kalau yang di atas itu pocong. Mungkin namanya jin itu berubah-ubah ya. Mungkin dia juga kali ya, nggak tahu. Intinya modelnya banyak. Iya. Kalau dia bilang. Iya. Terus kalau yang di depan kamar mandi, yang di Pun Beringin itu ada setan hitam. Kalau yang dia bilang sih genderuwo. Kalau yang genderuwo sih saya belum pernah nemuin. Itu mah cerita teman-teman saya, makanya saya nggak ada yang berani kalau malam buang air di situ, nggak berani. Nah ini ada lagi nih kejadian kedua. Kejadian kedua pas waktu itu jam 10 malam. Sinando namanya. Jadi pas anak-anak pada produksi, ini kekurangan bahan baku nanas ceritanya nih. Nah dia ngambil sendirian, dia lupa, padahal kalau ke kontainer itu, ke kulkas yang gede, freezer, itu tuh harus berdua, nggak boleh sendiri. Oh, dia emang diharuskan berdua nih? Harus berdua, karena itu yang satu ngejagain, yang satu ngambil, jadi harus ada yang jagain. Iya. Jagain di pintu. Soalnya banyak kejadian tapi nggak sampai fatal. Nah kebetulan dia sendirian, dia bawa troli tuh sama ember, troli ditaruh, dia masuk, jebret, masuk di belakang, masuk ke dalam kontainer kan. Kebetulan itu bahan baku nanas itu adanya di belakang, jadi itu emang ruangan yang dingin, ruangan yang paling dingin di belakang itu, karena pusatnya ya. Jadi dia ketutup kabut. Jadi kalau kita masuk ke dalam itu dari depan terang, lama-lama kita ngilang. Iya, gelap lagi tuh lah ya. Tapi kita bisa ngelihat keluar gitu. Cuman dari luar nggak kelihatan ada orang. Jadi dia kan ngambil, karena adanya di belakang kan agak susah ya. Nanas itu jadi banyak esnya, jadi dia sibuk ngelinggisin dulu. Setelah dia udah selesai ngambil, pintu itu ketutup, pintu kontainer kan tebal, tutup sendiri. Pas ketutup itu langsung gelap kan, gelap, modelnya kayak kulkas kalau ditutup mati lampunya. Nah, dia panik tuh ya, di dalam sendirian, HP nggak bawa, HP kan nggak boleh bawa di dalam. Terus dia nyari, di situ kan ada tombol emergency ya, jadi kalau misalnya kekunci dia bisa neken tombol itu, jadi security denger. Kalau misalnya ada kejadian security denger. Jadi dia untuk nyari tombol aja itu udah susah, karena dari 1 menit pertama ke 5 menit aja itu kita udah lemes di dalam. Iya. 5 sampai 10
udah makin lemes. 10 ke 15 itu mungkin udah hampir mati. Iya, bisa dia pingsan dulu, tergantung fisik ya. Karena udah saking dinginnya nih ya. Sudah saking dinginnya, nggak ada yang kuat di situ, nggak ada yang kuat. Iya, jadi pas dia tuh nyari tombol itu katanya udah 5 menit lebih nggak ketemu itu tombol. Iya, jadi pas, nah kebetulan tuh ketemu tuh tombolnya, karena kan gelap ya nggak kelihatan. Tombolnya itu nggak fungsi, kagak fungsi itu. Iya, nah dia panik dong ya, itu dia napas aja udah susah dalam. Napas aja udah susah, terus badan udah mulai biru. Iya, cuman kagak kelihatan ya, kelihatannya sih pas udah dikeluarin. Di situ badan udah biru, terus rambut kaku dia, berasa atau kata dia rambut kaku, terus dia lari ke agak-agak pintu ke pinggir. Jadi dinginnya itu nggak terlalu ekstrim kalau yang di bagian depan. Cuman tetap aja kalau sampai 15 menit lewat dia meninggal di situ. Iya. Meninggal gitu. Akhirnya pas di sela-sela waktu itu kita kan lagi pada produksi ya. Oh iya, itu si Nando sendirian tadi, ada yang nyadar tuh. Oh iya, si Nando sendirian, kok dia belum balik-balik ya. Biasanya paling selama-lamanya cuma 5 menit. Akhirnya disamperin tuh sama dia, sama teman saya si Ebot, disamperin. Pas samperin itu kan gelap kan, jalanan mobil itu kan buat kontainer itu kan gelap. Kontainer kosong, si Nando kemana ya? Jadi si Ebot ini sempat nanya security dulu. Iya, Bob, lihat Nando nggak ada kata dia. Dia masuk ke kontainer tuh. Masa iya sih kekunci? Soalnya dia trolinya nggak ditaruh di situ, di sampingnya. Biasanya orang kan naruhnya di depan pintu ya. Nggak tahu ngapa dia di sampingnya. Ada dia buka tuh kontainer. Posisi dia buka itu nggak kekunci. Kan kalau kekunci itu kan diginiin kan. Akhirnya dia posisi begini. Iya. Jadi dia buka. Gitu. Ada si Nando di dalam, udah pingsan. Pas dibuka pintu kontainer itu ya. Iya, udah rada beku badannya. Tapi denyutnya masih ada. Dibawa tuh ke dalam ya. Disiram air hangat. Anak-anak pada masak air tuh ya, disiram air hangat tuh si Nando. Disiram untuk apa namanya? Mungkin apa namanya, pengobatan pertama ya. Iya, disiram air hangat. Pingsan, masih biru badan. Dia kan orangnya putih banget. Jadi biru kayak mayat. Iya. Tapinya masih ada jantungnya gitu. Masih berdetak. Pas disiram air hangat tuh udah mulai lemes tuh dia. Tapi pingsan tetap sih. Iya. Bener-bener udah nggak sadar, badannya dingin kayak mayat. Langsung dibawa ke rumah sakit, buru-buru diselamatin kan di sana. Selang waktu di rumah sakit tuh ada 8 hari. Pas dia masuk, ada dia anak-anak pada ngumpul tuh. Saya semua sama tim produksi, orang security juga pengen tahu, pengen nanya kenapa sih kok bisa kekunci, padahal di ruang CCTV di ruangan security itu ada CCTV itu. Kelihatan Nando keluar dari ruang produksi, cuman pas ke kontainernya itu nggak kesorot. Oh, nggak kesorot sama CCTV. Nggak kesorot, jadi CCTV itu batasnya sampai pintu utama ruang produksi doang. Iya. Akhirnya si Nando cerita dia tuh di dalam. Ya begitu. Jadi
Jadi pintu ketutup sendiri, dia bilang. Jadi kalau ketutupnya sih dia nggak tahu, cuman posisinya dia mau keluar itu tahu-tahu udah berapa langkah gelap. Dia udah nyadar kalau gelap itu pintu ketutup. Jadi cerita dia panik di dalam. Dia panik. Ada yang ngunciin gua katanya. Ngaku siapa? Baru dia marah-marah di situ. Enggak ada bang, enggak ada yang ngunciin. Soalnya anak-anak kan banyak yang jahil ya. Kadang-kadang dikunciin sebentaran, terus dibuka. Nah itu dia sempat ngegas tuh, ada nggak ada yang ngunciin. Jahil juga nggak ada yang sampai lama-lama begitu ngunciin ya. Jadi posisi dia tuh, dia katanya udah ngedorong-dorong pintu. Jadi pintunya itu kekunci. Iya, jadi didorong sama dia itu nggak kebuka. Padahal kalau yang nggak kekunci itu didorong bisa. Akhirnya dia bilang nggak bisa dibuka tuh terakhir. Habis nggak bisa dibuka, gue duduk tuh udah. Jadi dia udah saking dinginnya dia udah nggak sadar. Dia cuma nangis doang. Pada waktu itu dia cerita dia nangis. Terus dia udah baca-bacaan lah. Ya kayaknya dia udah siap meninggal. Dia ngomong dia udah minta maaf dalam hati sama istrinya segala rupa. Gue pada waktu dalam kontainer itu gue pas mau ke 15 menit gue udah nangis, gue udah taubat segala rupa. Gue inget istri gue segala rupa dah pokoknya. Dia udah pingsan, dia udah nggak sadar. Jadi dia bangun-bangun tuh udah di rumah sakit gitu. Nah, jadi pintu itu intinya nggak ada yang ngunciin, ya itu karena dia lupa. Iya, soalnya kan harus berdua. Ada juga satu di ruangan atas kantor itu ya. Karena atas kantor, bawah ruang produksi. Jadi di kantor itu, di ruangan itu ada satu ruangan yang khusus manajer aja di situ. Itu siapapun nggak boleh masuk. OB, sekretaris, security aja nggak boleh masuk. Jadi itu khusus manajer di situ yang masuk. Saya tuh nggak tahu ruangannya. Tapi saya pernah sering lewat aja, cuman nggak berani buka, nggak boleh. Ada kembangnya di pintu. Ada kembang? Iya, kembang. Iya. Istilahnya kalau ruangan atas itu lebih bau kembang lah. Iya. Bau-bau nggak wajar gitu, bau kembang melati orang mati. Iya. Nah, saya tanya tuh sama Om Bob security, itu di atas. Kenapa itu ya? Kenapa nggak? Akhirnya dia baru cerita tuh selama 3 tahun. Dia bilang pesugihan. Dia bilang udah diem aja, fokus kerja aja. Fokus kerja, sholat yang benar. Ya udah, insya Allah nggak ada apa-apa. Udah biar mereka aja yang nggak benar. Jadi sampai security juga ngomong begitu. Biar mereka aja yang begitu-gituan, kita mah jangan. Karena saya pada waktu sore, jadi mesin ada trouble, baut ada yang kendor tuh. Jadi kan harus dikencengin pakai kunci sok. Kalau pakai tangan kan nggak kuat ya, harus pakai pipa. Nyari di gudang yang gelap nggak ada, di gudang yang nggak boleh dinyalain lampu. Itu saya nyariin pakai senter HP. Padahal lampu tinggal dihidupin, hidup, cuman nggak boleh. Itu nyari pipa setengah mati ya, nggak ketemu di mana sih ini. Di situ nggak ada. Akhirnya kita ke belakang pantry. Jalan tuh jauh belakang pantry. Jadi di belakang pantry itu ada jarak ya. Dia itu kayak gudang juga sebenarnya. Kayak gudang, cuman ketutup toren yang gede banget, toren air.
Jadi di situ tuh nggak pernah dijamah orang. Saya juga emang malas ke situ. Pada waktu kerja setahun 2 tahun saya nggak pernah ke situ ngapain ya, karena kotor banget. Jadi saya nyari tuh ke belakang pantry kan, nyari sana sini. Saya lihat di kolong freezer ada tuh pipa tuh satu, wah boleh nih, cuman ngambilnya susah kan, harus ngegeser freezer. Akhirnya saya manggil si Ebot, itu kayaknya ada pipa tuh, cuman di kolong freezer, di pojok banget. Ayo, kalau kita kan mau geser freezer aja kan, ngeberesin yang lain dulu. Banyak barang-barang baru digeser, berat kan, karena itu freezer udah bekarat, rusak, udah usang banget. Digeser, rodanya juga copot, udah nggak jalan ya. Pas digeser gitu, pas dibuka, jebret, kuburan. Ada kuburan nih di balik freezer itu? Ada kuburan satu. Itu ada nisannya, ada namanya masih. Cuman namanya udah buyar. Iya. Udah kayak kehapus waktu gitu ya. Udah nggak bisa dibaca. Siapa ini gitu ya. Wah, kuburan buat kan main ini. Iya. 3 tahun saya baru nyadar ternyata kok di belakang pantry ada kuburan. Nggak ada yang ngasih tahu itu. Karena di lingkungan pabrik itu dulunya sebelum dibangun pabrik itu TPU. TPU, kuburan umum, besar juga. Besar juga. Jadi saya lihat tuh kuburannya itu ada kayak ada kembang gitu. Kembang bekas ditabur tapi kayak 3 hari. Kayak masih 3 hari gitu. Masih seger-seger lah sedikitnya lah. Masih layu-layu gitu. Kayak ada aktivitas. Iya. Nah, kok tapi kembangnya masih wangi ya. Masih ada warnanya gitu walaupun kecoklatan. Terus saya lihat nisannya, namanya nggak kebaca, kuburan siapa nih ya. Akhirnya Ebot garu-garu kepala tuh dia. Aduh, gue lupa ngasih tahu tadi gitu. Iya. Ada kuburan bang di sini. Lu diem aja ya, jangan bilang Nando, harusnya nggak boleh. Iya, maksudnya kalau kita tuh karyawan tuh nggak ada yang boleh ke belakang. Iya. Apalagi geser freezer, karena itu rahasia kedua selain di kantor, yang ruangan misterius itu. Karena itu rahasia keduanya di situ. Karena saya nanya tuh security, ya Bob, gue dari awal masuk sampai 3 tahun baru nyadar di bawah freezer belakang pantry itu ada kuburan. Iya. Aduh no, ya udah jelasin dah sama dia tuh, dijelasin panjang lebar. Intinya itu dari ratusan kuburan dulu. Jadi kan dia cerita itu dulu ini kuburan kata dia. Jadi sebelum itu nggak tahu peraturan dari sononya itu boleh dibangun pabrik, tapi disisain satu katanya. Jangan diambil semua. Disuruh sisain satu kuburan. Sisain satu kuburan. Dan itu juga nggak tahu keluarganya siapa. Intinya itu dirahasiain dari masyarakat juga. Yang masyarakat tahu mah semuanya udah diangkat lah. Udah diangkat, udah dipindahin ya. Intinya itu sisain satu di situ. Itu sebenarnya nggak boleh. Ya, Om Bob juga bilang, gue juga teledor, gue juga lupa bilang sama lo katanya. Itu nggak boleh karyawan ke belakang, apalagi sampai tahu kuburan itu. Kalau ketahuan GM bisa dipecat. Karena sebenarnya yang di belakang pantry ini, yang kuburan ini, itu sangatlah rahasia. Rahasianya itu sama kayak di kamar atas, cuman dia posisinya di pagar aja, di gembok. Gemboknya itu dipegang security. Nah, kita kan bisa masuk ya. Cuman di posisinya lupa aja di situ ada kuburan
Intinya Om Bob sih cerita ya begitu. Jadi kuburan itu ya buat pesugihan. Dari si pemilik atau owner inilah. Kalau saya sih kagak ngerti pesugihan ya. Dia sih bilangnya pesugihan. Jadi emang pabrik itu maju. Iya. Jadi orderan itu lancar terus. Karena kan kita itu pabrik buat produksi ke hotel-hotel. Hotel-hotel untuk provinsi juga. Di luar provinsi, intinya masih di Indonesia lah ya. Yang saya baru tahu sih ya itu ya. Intinya ya gara-gara pesugihan ini. Soalnya kalau yang saya pikir sih yang dari SOP-nya aja itu pabrik kotor. Kayak dari ruangan produksi, ruangan giling, dari toiletnya, terus dari gudang-gudang yang di belakang itu diumbar-umbar kayak besi-besi bekas itu. Jadi untuk ukuran sebuah pabrik minuman steril itu maksudnya kurang, nggak layak lah. Nggak layak itu kotor. Tapi itu masuk uji BPOM. Karena kan untuk masuk lulus BPOM itu kan susah. Iya. Untuk lulus BPOM itu kan susah. Jadi ya mungkin dari pesugihan itu. Oh iya. Security juga ngomong itu udah permainan atasan. Semua tim investigasi makanan minuman itu datang, itu tuh ngelihat pabrik udah mulus aja. Kelihatannya sih bersih aja nih. Iya. Layak lah gitu. Kelihatannya tuh di mata mereka itu layak. Iya. Cuman anak-anak pada diem aja, udah biarin aja. Gitu. Jadi istilahnya enak aja deh, nyaman tuh pabrik. Iya. Jadi mata mereka itu dikelabui lah ibaratnya. Gitu. Akhirnya udah 3 tahun berjalan, pas tahu di situ udah ada kuburan satu, saya kayak gimana ya, kayaknya saya harus keluar gitu nih. Nggak bener gitu ya. Jadi kan walaupun saya di situ kerja enak, gaji lancar, cuman dari pihak pabrik penuh dengan kemusyrikan ya istilahnya. Istilahnya ngerinya imbasnya ke saya juga, nanti ke anak-anak, ke kerja juga, nantinya ngerinya kagak bener aja. Iya, akhirnya sih pindah kerja tuh. Pas saya kan di situ dari tahun 2013. Iya. 13, 14, 15. Tahun 2015 akhir mau ke 16. Pas tuh saya keluar di situ. Saya beraniin diri keluar. Pada waktu itu ada satu kerjaan juga. Dan akhirnya Bang Ahmad nih memutuskan buat resign lah, keluar gitu. Resign dah. Mungkin kalau saya nggak ngelihat kuburan ya saya antang-antang aja ya, masih bertahan lah di situ ya. Cuman pas saya ngelihat ada kuburan, ada kembang, ada dupa juga di situ, beberapa biji, berapa batang ya. Itu kayaknya udah makin ekstrim kalau menurut saya ya. Takutnya imbasnya ke saya gitu. Itu pertama kali Bang Ahmad masuk kerja di situ emang nggak ada instruksi nih dari atasan kalau misalkan kayak lu di sini nanti ada ini, di sini ada ini, lu jangan kesini. Ada nggak sih kayak gitu? Kalau dari atasan sih enggak, cuman dari leader aja. Dari leader aja nih. Cuma ngasih tahu yang dari lampu nggak boleh dihidupin. Itu dari pagi emang nggak boleh dinyalain nih lampu itu? Nggak boleh nyalain. Walaupun kita malam-malam nyari barang, gudang di situ, itu gudang harus gelap. Harus gelap selalu nih? Harus gelap, nggak boleh dinyalain itu. Pantangan. Iya. Itu satu.
Terus ruangan kantor Iya. 1, ruangan pesugihan. Iya. Yang ketiga kuburan di belakang pantry. Iya, ada kuburan di belakang pantry itu gitu ya. Iya. Dan semua karyawan sebenarnya nggak ada yang tahu nih ya, kalau Nggak ada yang tahu. kecuali Bang Ahmad itu sendiri yang ngelihat di belakang pantry itu ternyata ada satu kuburan nih. Satu kuburan sisa ini. Janggal sih emang bener-bener. Aneh dan serem juga sih Bang ya. Ah, Itu emang kuburannya masih kayak layaknya kuburan manusia di TPU lah gitu. iya, kuburan bersih. Bersih Cuman terawat gitu ya, kayak bersih ada yang terawat, rawat gitu. Kayak ada yang rawat, tapi namanya itu udah Iya udah pudar. pudar lah gitu ya, nggak tahu namanya siapa gitu ya. Iya. Oke, dan pas Bang Ahmad lihat Mbak Rini tadi ya, Mm-mm. itu emang sosoknya ini sesuai nih sama perawakannya Mbak Ri yang Mbak Ahmad kenal nih. Makanya Mbak Ahmad ini berani nyamperin Mbak Rini gitu. Mm-mm. Karena dari jalannya dia, sepatunya dia, itu ya cuman Mbak Ri itu. Iya. Bajunya yang dia pakai, pakai baju warna abu-abu dia waktu itu. Iya, iya. Dan emang jelas banget terlihat nih sama Bang Ahmad ya. Jelas banget langkah kaki dia, jalan ke belakang hitung-hitungin stok, kayak begitu. Iya, ternyata pas Bang Ahmad hampiri nggak ada. Nggak ada, kosong. Gila sih, ini pengalaman yang benar-benar nggak bisa dilupain sama Bang Ahmad ya. Pabrik air mineral jus di daerah Bekasi tuh. Sekali lagi terima kasih Bang Ahmad. Iya, sama-sama. Udah menyempatkan waktunya nih buat berbagi pengalaman mistis yang pernah dialami sama Bang Ahmad nih. Salam buat keluarga Bang ya. Sukses buat karir Bang Ahmad Amin. ke depannya. Terima kasih. Terima kasih banyak buat kalian semua yang udah nonton ceritanya Bang Ahmad dari awal sampai akhir. Tapi sebelum gue akhiri video ini, lagi-lagi di sini gue mau ngingetin buat kalian kalau kalian punya pengalaman horor kisah nyata yang epic-epic seperti yang dialami sama Bang Ahmad barusan yang diceritain Bang Ahmad. Kalian mau jadi narasumber langsung di Dimensi Mistik bisa banget. Kalian langsung aja DM ke Instagram Dimensi Mistik atau langsung aja mampir ke Instagram gue nanti biar mempermudah. Semua linknya bakal gue cantumin di kolom deskripsi. Terus dukung channel Dimensi Mistik dengan cara subscribe, like, komen, dan share biar gue makin semangat menghadirkan narasumber-narasumber yang punya pengalaman horor kisah nyata yang epic-epic seperti yang dialami sama Bang Ahmad kali ini. Gue rasa cukup. Gue akhiri video ini. Gue Aris Dimensi Mistik dan Bang Ahmad pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang Ahmad terima kasih banyak. Ya, sama-sama.